Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa sekalian, marilah di sesi pertama ini kita membahas dulu pengantar dari materi kita pada malam ini tentang kewajiban kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang alhamdulillah telah anugerahkan nikmat yang terbesar kepada kita semua, menjadi orang yang beriman, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengimani Al-Quran. Pemirsa sekalian, ada 5 kewajiban. Tentang batasan ini sebetulnya tidak ada secara eksplisit. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, mungkin ada yang mengatakan lebih dari 5. Tapi ada beberapa kewajiban yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan titahkan, taklifkan kepada kita semua terkait dengan wahyu risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya terakhir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membahasnya ini dalam 5 kewajiban orang beriman, orang muslim terhadap Al-Quran. 1, yakni kita membaca dan tentu saja kita menghafal Al-Quran. Yang kedua, nanti kita mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, memahami dan mentadabburi Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Dan kemudian yang terakhir, mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Kita bahas dulu pertama, kewajiban kita kepada Al-Quran, yakni adalah membaca. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini, surat yang pertama itu surat Al-Alaq. Itu bunyinya kita memang disuruh membaca. Yang pertama disuruh membaca itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasul tentu saja adalah umatnya, seterusnya umatnya, dan kita ini adalah umat, insya Allah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat yang pertama yang sudah kita tahu yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu surat Al-Alaq 1 sampai nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengatakan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Rasul ketika datang ayat ini di gua yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di sana, dan gua itu cukup tinggi ya, dari kota Mekah, dicapai dengan sebetulnya dengan sangat susah payah sebetulnya. Mereka yang sudah datang ke kota Mekah bisa datang hari ini di gua Hira itu. Rasul disuruh dikatakan oleh malaikat Jibril yang datang kepada beliau, Iqra. Nabi mengatakan ma ana biqari sampai 3 kali. Kemudian Nabi didekat, kemudian dibacakan oleh malaikat Jibril ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai nomor 5 ini. Ya. Bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari alaq, dari nutfah, dari sperma yang menempel di rahim. Ya.
Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang lebih mulia, yang zat yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan al-qalam, dengan pena ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang dia belum ketahui. Ayat ini turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah pemirsa sekalian bahwa kita disuruh oleh Allah di ayat yang pertama, di surat yang datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali ini adalah surat Al-Alaq, surat tentang membaca. Karena itu maka sudah selayaknya orang yang beriman itu dalam hidupnya selalu tidak lepas dari membaca Al-Quran, melakukan pembacaan kepada Al-Quran. Secara letterlek, secara lafziah, maknanya adalah kita membaca Al-Quran. Dari surat mulai Al-Fatihah kita baca, Al-Baqarah kita baca, sampai seterusnya, Al-Imran sampai dengan khatam kita, juz 1, juz 2, sampai juz 30, sampai surat An-Nas. Demikianlah kita membaca Al-Quran. Rasul perintahkan, ya, kalau bisa ada riwayat yang luar biasa, sahabat Nabi SAW disuruh Nabi untuk membaca Al-Quran. Ya. Ada riwayat yang bisa pemirsa sekalian baca di beberapa riwayat bagaimana para sahabat Nabi begitu antusiasnya membaca Al-Quran itu. Karena itu pada hari ini ada sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, di seluruh dunia termasuk di negeri kita ini mengadakan sebuah grup, ya, mungkin grup WhatsApp, one week one juice, ya, one month one juice, dan seterusnya, bahkan one day one juice, satu hari satu juz, satu minggu satu juz, ya, dan seterusnya, satu bulan satu juz, bahkan satu bulan 30 juz, bahkan satu minggu ada yang 30 juz, dan seterusnya dan seterusnya. Yang jadi pertama kewajiban kita adalah membaca Al-Quran, lalu kemudian yang kedua adalah, di dalam Al-Quran ada surat Al-Alaq tadi, ada surat Al-Muzammil, sama. Surat Al-Muzammil itu di ayat nomor 20 Allah juga menyatakan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maka jemaah sekalian, pemirsa sekalian, mari kita belajar, ya. Mereka yang belum bisa membaca, ayo segera bisa belajar Al-Quran. Yang sudah bisa, belum lancar, segera dilancarkan. Dan jangan lupa dan tidak juga lupa, selain membaca itu adalah menghafal. Karena ini sudah menjadi tradisi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah menjadi sesuatu yang include, tidak sekedar membaca, tapi juga menghafal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewajibkan kepada kita, misalnya di dalam sholat, tidak mungkin kita ini membaca dari teks, tapi kita hafal. Dan karena itu maka kita menghafalkan surat yang wajib kita hafal, misalnya surat Al-Fatihah itu wajib kita hafal, ya. Dan sudah selayaknya surat-surat yang pendek di juz 30 seterusnya, ya, semampu kita nanti masuk juz 29, juz 28, juz 27, atau mulai dari juz 1, juz 2, juz 3, dan seterusnya. Kita sebisa mungkin untuk menghafal dari Al-Quran, kalau bisa ada semua Al-Quran. Ini di juz 29, Allah mengatakan di surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran. Di ayat 20 ini ada berulang, faqra'u ma tayassara minal Quran, dan faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah bagi kamu untuk kamu baca. Maka kita ketika di dalam sholat itu ada yang bisa hanya sekedar membaca surat-surat pendek, ya, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ada yang juz amma itu boleh An-Naba, ya. Kemudian An-Nazi'at, mungkin seterusnya, semua juz 30 itu bisa. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah mempelajari Al-Quran. Al-Quran di surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Itu para ulama menyatakan ini surat yang nomor 2 dari urutan tanzil. Urutan diturunkannya Al-Quran setelah Al-Alaq, itu surat Al-Qalam ini. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati
rabbika bimajnun wa innaka la ajrun ghairu mamnun wa innalaka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim ila akhiril ayat. Di ayat nomor 37 itu Allah menyatakan am lakum kitabun fihi tadrusun, tidakkah ada di antara kalian itu kitab yang di dalam kitab itu tadrusun, kalian melakukan tadris, melakukan dirosah, melakukan kajian, kalian mempelajari. Jadi Al-Quran menggunakan istilah dirosah, ya, darosa yadrusu dirosatan, melakukan kajian. Karena itu maka sudah selayaknya orang beriman itu, ya, sebetulnya kalau dalam kurikulum Islam itu sedari awal, sedari kecil, ini Al-Quran itu sudah harus menjadi kurikulum pertama dari anak-anak kita, ya. Kalau bisa itu sebelum balik, anak-anak kita itu sudah harus mengkhatamkan Al-Quran, sudah pasti. Kalau bisa menghafal semua Al-Quran itu, ya. Ini Allah menyatakan amlakum kitabum fihi tadrusun. Sebelumnya di ayat 36-nya malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian mengambil sikap, mengambil tindakan. Apa yang kalian lakukan dalam kehidupan itu? Kalau wahyunya Allah, ya, risalahnya Allah, wahyu Al-Quran ini kita tidak tahu, kita tidak mengerti, ya. Lalu kita ini melakukan perbuatan kita itu. Perbuatan kita ini kita standarkan atas dasar apa? Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Tidakkah ada di antara kamu itu, ya, satu kitab dari Allah Subhanahu wa taala, itu kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Tadrusun, yang kalian pelajari. Maka alhamdulillah pemirsa sekalian yang sedang memperhatikan, yang sedang mengikuti kajian ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk memiliki antusias, untuk memiliki semangat untuk belajar Al-Quran, meskipun insya Allah belum terlambat bagi kita semua. Oke, ini yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, setelah membaca lalu mempelajari, tentu kemudian kita memahami. Di dalam Al-Quran itu ada istilah qara'a yaqra'u qira'atan, sekedar membaca teksnya Al-Quran. Nah, ketika kita membaca, lalu kita mengikutkan pengertian, pemahaman, akal kita, pikiran kita, kita sertakan akal pikiran kita, pemahaman kita tentang apa yang kita baca, itu Al-Quran menyatakan dengan istilah tala yatlu tadabbaro yatadabbaru. Di surat Al-Baqarah ayat 121 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Mereka yang aku berikan, kata Allah, kepada mereka itu Alkitab, yatlunahu, yang lalu kemudian mereka membaca, ya, membaca dengan pengertian, dengan pemahaman, haqqa tilawatihi, dengan benar-benar melakukan tilawah, melakukan pembacaan, ya, melakukan tilawah itu, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepada Alkitab itu. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa saja yang mengkafirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Itu ayat surat Al-Baqarah ayat 21. Perhatikan, Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ya. Nah, kemudian surat Muhammad Allah menyatakan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur, memperhatikan Al-Qur'an dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dipikir-pikirkan, diperhatikan, yang pertama, yang tengah, kemudian yang akhir. Nah, lalu kemudian menimbulkan sebuah pemahaman, namanya melakukan tadabbur. Di surat Shad Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarun. Di surat Muhammad tadi afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ini telah tertutup. Jadi mereka bagi kita terhadap Al-Quran tidak sekedar membaca, tapi harus melakukan pengertian, memahami apa yang kita baca itu. Sebab kalau tidak kita lakukan seperti itu, Allah mengecam diri kita ini, ya. Kamu tidak melakukan tadabbur, itu hati kamu itu dikecam oleh Allah seperti hati yang telah
terkunci atau tertutup. Allah mengatakan di surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Allah turunkan Al-Quran ini adalah fungsinya adalah liyadabbaru ayatihi, supaya mereka itu melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah membaca, kemudian mempelajari, kemudian mengerti, berusaha memahami, mentadaburi, lalu tentu saja yang kemudian setelah itu semua adalah kita amalkan. Ya, kita amalkan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami dari itu kita amalkan. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di banyak ayatnya, misalnya di surat Al-Jumu'ah, ya, di ayat yang saya sampaikan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min duni. Jangan ikuti yang lain, tapi ikuti apa yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali mereka itu mengambil pelajaran. Surat Al-Jumu'ah misalnya, masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka itu tentang Taurat, orang yang diberikan Taurat di zamannya Nabi Musa alaihi salam, lalu mereka tidak mengamalkan Taurat, isi Taurat itu, kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul beban yang berat. Maka sudah selayaknya memang setelah kita memahami, mengkaji, ya, membaca, memahami, mengkaji itu, kemudian kita amalkan. Ya. Di cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah para sahabat, Ibnu Mas'ud menceritakan sebuah hadis, riwayat hadis ini sahih, riwayat Imam At-Tabari, riwayat juga Imam Al-Hakim. Beliau menceritakan, Ibnu Mas'ud ini menceritakan, kana rajulu minna idza ta'allama asra ayatin, adalah teman-teman kami, seorang laki-laki dari kami ketika belajar 10 ayat dari Al-Quran, lam yujawizhunna, mereka tidak melampaui, berarti mereka mencukupkan 10 ayat ini dulu, hatta ya'rifa ma'anihinna, sehingga mereka itu mengetahui apa makna dari 10 ayat yang dia kaji itu, wal amala bihinna, dan kemudian mengamalkan apa yang dikaji dari 10 ayat itu. Itu begitu kebiasaan para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kelima, setelah kita mengamalkan, tentu kemudian kita mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran ini. Ini kewajiban, 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Jelas Allah menyampaikan di surat Al-Asr 1 sampai nomor 3. Ini adalah surat yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya kaum muslimin ini belajar surat ini saja, seolah-olah dalam riwayat Imam Syafi'i itu mengatakan sudah mempelajari dan mengamalkan sepertiga dari isi Al-Quran ini. Karena begitu pentingnya ayat ini, ya. Demi masa, kata Allah, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu ada pada kerugian, illal ladzina amanu, kecuali golongan orang-orang beriman. Nomor 1, wa amilus solihat, kemudian dia beramal solih, wa tawasau bil haq, yang ketiga dia kemudian berwasiat kepada, saling berwasiat kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Jadi wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, ini adalah amal dari dakwah, amal dari mengajarkan, menyampaikan apa yang dipahami dari risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran itu. Surat Fussilat ayat nomor 33, Allah juga menyampaikan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih bagus ucapannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allah, ya, wa amila salihan, dan beramal salih, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, aku adalah termasuk orang-orang muslim. Ya. Jadi surat Fussilat ini juga menyampaikan bahwa tidak cukup seseorang itu berhenti
dari nomor 4 untuk dia pakai sendiri tidak cukup. Ya. Di dalam banyak hadis Allah juga menyampaikan banyak sekali hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan ini. Ya. Misalnya hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah kalian yang belajar Al-Qur'an dan lalu mengajarkan Al-Qur'an itu. Jamaah sekalian, inilah pemirsa sekalian 5 kewajiban terkait Al-Qur'an kepada kita semua. Jadi kesimpulannya adalah mari kita berusaha untuk nomor 1, setiap hari kita membaca Al-Quran. Tidak lepas waktu kita ini pertama, apakah kita pilih pagi hari, kita pilih sore atau malam hari, kita membaca Al-Quran. Yang kedua, kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, kita berusaha untuk memahami, mentadabburi Al-Quran. Kita berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran, dan yang terakhir kita berusaha untuk mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran ini kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, dan kepada umat Islam secara umum.